Oke, ketemu lagi nih bareng gue di Speedlit ya. Dan di sini gue mau bilang ini orang menurut gue tipikal-tipikalnya sama. Harus well organized dalam hal apapun. Terus waktu, project, dan sempet juga gue apa namanya kelas Jepang bareng nih, belajar bahasa Jepang bareng di kantor karena dikasih gratis ya kita lakuin itu. Dan ini orangnya sekali lagi itu tekun banget gitu, ulet banget gitu ya. Dan kenapa bisa gue bilang gini? Kita sama dulu orangnya deh. Halo El. Halo, halo viewersnya Speedlit. Iya. Oke, El sehat El. Sehat banget dong, Mas Farid sehat. Alhamdulillah sehat. Dan El, tadi di depan gue spill kan, lu tuh orangnya kayak ulet banget gitu ya. Karena itu yang gue lihat gitu ya. Dan pertanyaan gini, pertanyaan gue. Lu ngerasa nggak apa yang gue sampaikan itu emang lu banget? Enggak, Oke. berlebihan itu, berlebihan. Tapi gue mau tanya, emang dari kecil gak sih El, lu kayak suka manage sesuatu atau kayak kelihatan soal El? Dan bukan gue yang bilang ya, banyak lo yang bilang di unit dulu. Termasuk atasan lu. Mungkin iya, tapi secara nggak sadar ya, dan lebih Karena nggak sadar. baru baru disadari mungkin waktu dewasa-dewasa aja, waktu udah I kerja kali see. ya. Nah, itu dia. Jadi kayak kalau kata bahasa canggihnya di bawah alam bawah sadar. Soalnya, soalnya mungkin sering lakuin itu El ya. Jadi kayak Eh, mungkin dari kerjaan apa PR dulu gitu ya. Mungkin tugas-tugas kampus gitu ya di luar itu. Manage berbagai hal bareng gitu ya sampai ke bawah pas ngantor kemarin ya di unit yang sama. Oke, El, gue sih bisa cerita panjang ya kan. eh Elok seneng belajar bahasa Jepang, Elok seneng lakuin A, B, C ya kan karena gue udah kenal dari 2018. Tapi gue persilakan nih, Elok buat ceritain. Mungkin ada yang kenal Elok, ya kan? Mungkin ada yang belum, dan gue persilakan 1 menit buat ceritain siapa. Oke, 1 menit Oke. buat Elok. Silakan. Oke, halo viewersnya Speedlit, halo Mas Farid dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Elok Pratiwi dan biasa dipanggil Elok. Saat ini profesiku sebagai ASN di Lembaga Nasional Single Window, salah satu lembaga di bawah Kementerian Keuangan juga, masih satu instansi sama Mas Farid ya. Tapi dulu sebelumnya saya ada di DJP, makanya kenal Mas Farid juga dari DJP. Aku tuh bisa dibilang I love arts. Saya suka dengan seni, seni dalam berbagai hal. Makanya suka banget memandang segala hal itu berkaitan dengan seni gitu. Walaupun nggak jago ya, tapi aku suka seni karena menurutku seni itu bikin bahagia gitu. Terima kasih. Wow, 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 wow. Ini. Ini kebongkar nih. Jadi Mm, ada dua poin. Dulu kita satu unit, sekarang pindah mm, unit. Oke, nah yes. kenapanya nanti kita kulik sampai jalan ya. Yang kedua ini juga unik, El. Gue tahu lo suka lakuin di luar urusan kantor ya. Jadi misalnya kayak kalau nggak salah El lo pernah bukan ngelukis ya apa sih El? Kayaknya art yang lo lakuin itu, yang lo suka posting Ngelukis itu apa? juga, Ngelukis kan, ngelukis bener juga, kan? main Hmm. ukulele yang Ah dulu itu oke sering. oke benar Mm. benar 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 dua tuh soalnya. Tapi dan ini kan eh, unik guys. Jadi di awal gue bilang Elok ini well managed yang biasanya katanya otak kiri banget, gitu kan? Yang yang semuanya semua serba teratur, tapi ternyata Elok tadi bilang love arts banget gitu loh. Dan di sini kan jadi dua hal yang oke, ini bisa jalan bareng, menarik nih. Biasanya orang salah satu kalau nggak art ya manajemen gitu kan. Tapi ini lu bisa jalanin dua-duanya. Nah ini penasaran yang pengen gue nanti tanya. Sekarang waktunya buat Elok cerita dulu nih. Punya 2 menit. Kalau ngomongin leadership atau manajemen, kira-kira Elok bakal cerita apa? Siap El? Ya, siap. Oke. Speed lead ala Elok. Oke, soal leadership, gimana tadi aku bilang, aku suka memandang segala sesuatu tuh dari arts, gitu ya. Jadi aku juga memandang leadership is an art juga. Kayaknya ada salah satu buku gitu, aku lupa pengarangnya siapa ya, tapi ada juga buku yang judulnya tuh Leadership is an Art, dan dia juga membahas kalau leadership itu adalah bagian dari seni, karena kita tuh apa ya namanya, kayak kita tuh dalam leadership itu kita akan selalu menggunakan seni gitu, seni dalam segala hal kayak berkomunikasi, negosiasi, terus kalau kita ketemu orang sebagai pimpinan, sebagai leader tuh kan kita pasti harus bisa ngomong sama bawahan, terus apa namanya, ngasih advice atau apapun, pengambilan keputusan segala sesuatu itu kan nggak bisa kita samakan antara satu orang dengan orang yang lainnya ya. Kita perlu seni untuk mengenali masing-masing orang. Kita perlu seni untuk bisa berbicara dengan baik dengan lawan negosiasi kita supaya
negosiasi kita bisa diterima gitu, pendapat kita bisa diterima, diskusi kita bisa berjalan dengan baik, kerjasamanya bisa berjalan terus-menerus tuh kita butuh seni untuk berkomunikasi, seni negosiasi, terus seni melihat mimik muka orang misalnya gitu, terus seni buat menciptakan ide-ide baru gitu kan. Terus kalau misalkan dalam pekerjaan kita mentok nih, aduh gimana ya ini kerjaan ini pakai jalan yang A kayak nggak bisa. Kita butuh seni untuk mencari jalan keluar yang lain gitu. Dulu tuh ada salah satu atasanku tuh yang bilang kalau kita itu suka sama seni, kita menjalankan sedikit aja dari bagian otak kanan kita tuh, kita pasti lebih mudah untuk bisa mencari solusi dalam berbagai hal di sehari-hari kita, termasuk dalam hal pekerjaan juga gitu. Jadi leadership is an art lah kalau menurut aku. Keren Terima banget. kasih. Thank you El ya. Dan eh, 3 titik apa namanya yang lu ceritain nih. Kenapa sih leader bisa dibilang gitu ya? Nggak melulu ngurusin organisasinya, nggak melulu decision making gitu ya. Tapi coba dong lakuin apa salah satu art deh gitu kan macam-macam nih art gitu ya. Sekali tadi kita udah obrolin di depan ya. Bisa painting ya El ya, bisa dancing, bisa playing some instruments ya kayak gitar, ukulele dan yang lainnya gitu ya. Dan fungsinya 3 tadi kalau yang lu bilang gitu ya. Kalau dengan seni, artinya seni ini bisa dipakai pada saat komunikasi. Ya, hal simple dalam hal menyampaikan ide atau menerima ide gitu ya. Create ide baru ya, El ya. Karena kadang stuck ya kan, ini gimana sih solvingnya gitu ya. Padahal ibaratnya timnya ada, aturannya ada, dan yang lain tapi selalu mentok. Nah ini benar, gue suka nih. Terus satu lagi tadi dalam hal negosiasi El ya. Karena pada akhirnya kalau urusan leadership itu kan masalah pengaruh dan biasanya pengaruh itu konflik gitu kan. Maksudnya kok bukan konflik gimana, tapi kayak berseberangan lah atau misalnya ada kepentingan atau apa dan lu bilang pakai seni solusinya gitu kira-kira gitu ya. Kalian keren keren keren. Betul. Oke, gue masuk ke 2 menit gue ya. Gue penasaran Oke. nih ya. Nah, Oke. El, eh gue juga pernah mencoba main gitar SMP ya. Tahun 2000-an tuh persis. Tapi gak gue lakuin lagi, El. Karena gue orangnya kalau udah pengen lakuin satu pengen serius banget tapi misalnya menurut gue stuck nih gue tinggalin karena wasting time itu buat gue pribadi ya. Nah kalau lu El, sejak kapan lu mulai painting sama main ukulele tadi dan pada saat mulai nih goal lu apa, maksudnya pengen mastering itu atau ya main aja deh ya lakuin aja deh gitu, silakan El. Oke, kalau memulai painting itu sebenarnya waktu dari kecil kita kan suka ada Oke, pelajaran seni ya. Jadi iya iya ya iya. diminta gambar ya gambar-gambar aja. Dulu aku juga nggak tahu kalau ternyata aku tuh suka banget sama menggambar dan suka banget sama seni. Karena menurutku teman-temanku banyak banget yang jauh kemampuannya tuh jauh melebihi aku gitu. Dan aku tuh Hmm, ya ampun di bawah banget lah levelnya gitu ya. iya Suka-suka iya. aja gitu. Tapi ternyata Oke. semakin dewasa tuh semakin merasa ketika aku melakukan ini, ketika aku ngegambar, ketika aku crafting. Terus ketika aku nyoba-nyoba main musik walaupun nggak bisa ya gitu, oh ternyata bikin aku happy gitu. Jadi waktu Iya, di oke. kerjaan sehari-hari yang pokok di kantor gitu ya, itu lagi Mm, bikin mm, stressful gitu, lagi mm. aduh capek banget. Aku tuh bisa lari ke gambar, bisa lari ke Oke. main-main instrumen dikit lah gitu, walaupun gak Mm, mm, jago-jago gitu ya mm, gitu. Tapi mm, itu sangat menghibur gitu buat aku. Dan aku kalau mm. melakukan itu, lagi crafting atau lagi gambar tuh, aku bisa sampai lupa waktu loh. Bisa sampai kayak, misalkan Oh mulai iya jam iya 9 iya. malam, Hmm, aku tuh hmm. bisa tiba-tiba ah udah jam 2 pagi gitu. Saking itu Iya, ternyata iya. bikin aku happy gitu, bikin aku Oke, hilang oke, stresnya gitu-gitu. oke, Refresh oke, lagi lah jadi akhirnya. oke. Dan di situ ternyata ya bukan tentang mungkin harus bagus apa enggaknya gambarnya gitu ya, Mm-mm. El, ya. Yang penting Tapi bikin happy aja. Evannya itu dia ya Mm-mm. kan. Dan oke. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kedua gue ya. El, Oke. gue sering dengar banget kalau orang lakuin art tadi gitu ya. Itu memang kayak ada endorfin sendiri gitu kan keluar. Emang Mm-mm. emang emang secara saintifik emang gitu ya. Jadi hal-hal yang have fun, yang menarik itu biasanya kita enjoy gitu kan. Sampai Ya. gue lupa istilahnya apa gitu ya. Jadi kayak eh, flow, istilahnya flow. Jadi orang tuh akan fokus tapi have fun gitu loh, bukan fokus yang Ya. stres yang gimana gitu ya, tapi ya karena tiba-tiba suka aja lakuinnya dalam waktu yang lama ya, istilahnya flow kalau nggak salah istilah psikologinya. Nah, ke pertanyaan kedua ini, eh oke, lo lakuin artnya tadi ya dari painting dan main musiknya dan yang lainnya, oke. Nah, sekarang pertanyaan, ini semua udah lo lakuin, kerja juga jalan, nah sekarang pas lagi kerjanya nih gitu ya,
nemuin masalah yang kira wah ini bener nih, ini gue nggak bisa ngemutusin mungkin, atau ini gue stuck kira-kira gitu ya, atau memang challenge-nya gede gitu kan. Nah, ceritain coba lebih spesifik lagi Al. Ini gimana cara lu berpikir kreatifnya pada saat nemuin tiga hal tadi, sekali lagi stuck, kalau nggak misalnya bisa dibilang konflik mungkin sama pihak lain, yang satu lagi misalnya challenge-nya memang terlalu gede nih gitu, dan lu mencoba kayak pakai jurus dari arte ini gitu. Jadi sekali lagi, gimana cara berpikir kreatif ala Elo? Silakan. Gimana? Kalau aku lagi mentok banget gitu ya, Nah, itu aku lihat-lihat dulu situasinya seperti apa. hmm, Biasanya sih aku akan menggunakan seni komunikasi dulu nih. Seni komunikasi dan negosiasi dulu nih gitu kan. Aku ngobrol sama entah partner kerja atau teman yang kira-kira mengerti kondisiku saat itu. Mungkin hmm, dia bisa ngasih saran seperti apa. Terus juga misalkan aku harus bernegosiasi sama orang untuk kita kan punya pendapat yang beda gitu. Misalnya, ini mentok karena pendapat kita beda nih gitu. Ya hmm, udah, gunakan seni negosiasi, komunikasi yang baik gitu. Sampai nanti akhirnya ketemu nih, mungkin memang jalannya harus begini nih gitu, nggak bisa pakai pendapatku, nggak bisa pakai pendapatmu, tapi kita mesti hmm, minta bantuan ke orang lain gitu, pendapat orang lain yang bisa kita pakai atau gimana. Sebenarnya kalau menurutku itu kalau misalkan dalam bekerja sama-sama orang terus memecahkan masalah dalam pekerjaan misalkan gitu ya, itu lebih ke seni komunikasi sama negosiasi sih gitu. Kalau misalkan seni-seni yang lain mungkin berkaitan dengan pekerjaan aku sekarang ya, yang di hmm. Humas dan sering membuat konten-konten gitu. Oke. Kalau misalkan nih mentok banget idenya, aduh gimana ya gitu kan. Ya udah kita cari referensi aja gitu. Sekarang banyak banget di internet itu yang bisa ngasih kita referensi kan. Biasanya aku paling suka pakai Pinterest. Referensi Oke. segala macam tuh ada di situ. Hmm, Dulu hmm. Mas Farid, aku tuh nggak mau banget, anti banget sama yang namanya TikTok ya. Aku kayak ngapain gue pakai TikTok gitu kan, nggak mau gitu. Ah, udahlah cukup satu aja Instagram gitu. Iya, iya, Tapi iya, iya. tapi kemudian ya, aku tuh baru tahu kalau ternyata kalau kita bisa memanage TikTok ini gitu, nggak buat yang browsing yang Iya, menghabiskan paham, waktu gitu ya, itu paham, paham. bagus loh gitu. Kita bisa nyari tutorial segala macam dari situ. Itu gara-gara teman aku tuh bilang gini, Mbak, udah kamu install aja TikTok gitu. Itu tuh banyak banget tutorial yang bisa kita dapetin dari situ. Dan itu tuh gampang tutorialnya dengan sangat singkat karena dia videonya singkat kan gitu. Benar, Coba benar. aja Mbak gitu. Ya udah akhirnya aku coba. Oh ternyata banyak banget ya tutorial-tutorial untuk bikin gambar, untuk bikin apa namanya PPT-PPT yang bagus Iya, gitu-gitu, untuk iya, iya, bikin iya, iya. apa-apa gitu itulah. Ternyata tuh kalau kita bisa memanage penggunaannya dengan baik, itu Hmm, baik juga kok fungsinya buat kita gitu. Jadi iya, bisa iya, iya, dengerin iya. masukan dari orang lain dan kalau untuk yang hal-hal berbau konten karena untuk Hmm, pekerjaanku sekarang ya gitu. hmm, hmm. Ya udah cari aja referensi gitu. Banyaklah Oke, referensi sip. kita bisa dapetin dari mana-mana. Oke, berarti dua poin nih dari Elok ya. Satu, kalau iya tadi nemuin challenge, stuck gitu ya, konflik ekstrimnya gitu, ya mulai dari komunikasi gitu ya, El ya. Karena dari situlah mungkin kan kita jadi tahu kita maunya apa, si eh, tugasnya atau orangnya itu tuh juga maunya apa nih, kira-kira kayak gitu ya. Makanya yang kedua lengkapin komunikasi tadi dengan benchmark gitu kan. Dan ternyata di proses benchmark ini kita harus siap dengan lakuin hal baru. Dan begitu lu cerita, gue pengen IG aja, nggak mau TikTok, dan lu tahu, gue juga kayak gitu. Jadi kalau gue main sosmed juga, gue nggak main-main yang lain lagi, karena ribet menurut gue. Ngelihat berbagai hal itu, kalau menurut gue ya. Dan ternyata lu bilang, oke, jangan-jangan abis ini gue install TikTok. Tapi gue suka sih, maksud gue, lu tadi bilang menekankan bahwa penggunaannya itu tergantung kita, ya El ya. Goalnya buat apa? Selama itu ya sesuai goal kita, ya udah kita gas. Tapi kalau sampai over ya, jangan. Karena kan kita juga ada tugas yang lain dan yang lainnya, kira-kira kayak gitu. Oke, El? Nah, Ya, El, betul. intro udah, teman satu unit gue dari 2018 gitu ya. Dan pas gue sekolah, tiba-tiba Elok pindah. Gue baru tahu kemarin. Itu satu ya. Yang kedua, lu cerita, oke, leadership. Biasanya ya semua hal yang ya bisa dibilang serius, semua hal yang harus well managed dan yang lainnya. Tapi jangan lupa artnya. Karena pada akhirnya ada masa-masa, ada momen-momen yang ini harus pakai kreativitas nih. Kira-kira gitu ya, Le. Dan cobalah pilih salah satu gitu ya, Le. Dan tadi lu lengkapin terakhir bagus. Secara realnya itu dua poin. Komunikasi, seninya dipakai di sana, sama satu lagi benchmark ke yang udah ada gitu ya, termasuk siap coba hal baru. Dan itu menurut gue termasuk kemampuan adaptasi ya El ya. Karena pindah juga
pastinya perlu Yeah, adaptasi. of Iya kan? course, yeah. Oke. Nah, El, ini di bagian konklusi silakan nih. Gue punya satu pertanyaan buat Elok sebagai penutup dan Elok juga boleh nyampein apapun. El, nggak gampang buat setiap orang itu adaptasi dengan hal baru. Apalagi lu, ya kan? Kita mungkin udah berapa tahun di unit yang lama tiba-tiba pindah, walaupun satu 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 rumah, tapi kan tetap ya pindah-pindah unit gitu kan. Dan kerjanya juga mungkin agak beda dikit ya, El, ya. Dulu mungkin Ya, sangat administrasi, berbeda. ya kan? Sekarang tadi lu bilang humas, ya kan? Mm-mm. Nah, sekarang sekali lagi adaptasi ala Elok, gimana caranya? Silakan. Caranya adalah siap menerima kritikan, Oke, masukan, pendapat orang lain, siap dia buat diajak negosiasi again gitu ya. Terus siap buat belajar karakter-karakter baru dari partner kerja dan orang-orang baru yang ditemui. Terus juga sabar gitu. Karena kan ini dunianya dunia baru. Jadi kita pasti akan butuh proses belajar yang panjang gitu. Karena aku tuh slow learner sebenarnya. Jadi aku butuh proses belajar yang sangat panjang gitu. Jadi aku butuh kesabaran yang tinggi gitu. Dan aku juga masih belajar itu kan untuk oke. mengelola kesabaran itu gitu. Tidak ada yang instan lah. Semua Hmm, pasti pelan-pelan pelan-pelan ada prosesnya gitu. Dan oke. tidak perlu kayak terlalu terpaku sama tujuan tuh perlu tapi jangan Hmm, terpaku sama mentok sampai situ aku harus menuju ini nih gitu tapi sampai hmm, kita lupa sama apa prosesnya gitu ya udah jalanin aja prosesnya pelan-pelan sabar gitu oke, siap. gitu aja. Thank you, El ya. Jadi, lo mau bilang satu ya, yuk ke tempat baru pasti ketemu orang baru. Dan pastinya orang itu yang ngasih tahu A, B, C. Karena dia udah lama di Ya, situ gitu kan. Jadi itu yang ya, pertama. Siap berhadapan dengan orang baru gitu ya. Dengerin. Dan apa tadi lo bilang, ya untuk cepat apa enggaknya tergantung kita. Ya kan? Prosesnya. Dan tadi bener kata lo. Goal oke, tapi prosesnya jangan lupa gitu. Nikmatin juga sebenarnya gitu ya, El ya. Oke. Keren banget sih. El, gue cuma mau bilang selamat di tempat yang baru udah satu terima satu kasih. semester ya, 6 bulanan Iya, ya kira-kira. Oke. Sukses El dan lo harus sehat-sehat ya, have fun pasti ya. Dan nanti begitu thank misalnya balik you. ada kesempatan ketemu, kita ketemu. Oke. Oke, Mei ini gue ditunggu. balik El. Siap. Oh iya, wah cepat sekali. Gak kerasa ya. Oke. Em, El, sekian dulu episode bareng lu ya. Oke, Makasih sekali lagi waktunya dan viewers gue. Appreciate buat Elok. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys. bye.